Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Pada saat Lindong membuka matanya lagi, yang masuk ke dalamnya adalah langit yang agak gelap. Dia hanya memandangi langit dengan cara yang mengejutkan, saat dia membiarkan kenangan di benaknya pulih seperti air banjir. Namun, kedamaiannya tidak bertahan lama, sebelum suara yang sangat gembira tiba-tiba terdengar dari sekelilingnya. Segera setelah itu, gelombang suara dan langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar. Segera, Lindong melihat bahwa dia dikelilingi dan diamati oleh ratusan orang. Lindong merasakan sedikit kehangatan di hatinya saat dia menatap senior dan junior Dao Sekte ini dengan kegembiraan dan kekhawatiran di wajah mereka. Segera setelah itu, dia perlahan mengangguk. Kerumunan dengan cepat berpisah saat Ying Xiaoxiao, Ying Huan-Huan dan beberapa orang lainnya bergegas mendekat. Kegembiraan karena terbebas dari beban besar segera terpancar di mata besar Ying Huan-Huan yang indah ketika dia melihat Lindong yang sekarang sudah sadar. Namun, Lindong masih bisa melihat kelelahan tersembunyi di balik kegembiraannya. Kamu akhirnya terbangun, kamu tidak sadarkan diri selama 5 hari. Jika kamu masih belum menunjukkan tanda-tanda bangun, kami berencana untuk membawamu kembali ke Sekte Dao. Ying Huan-Huan berjongkok di samping Lindong dan berkata sambil tersenyum menawan. Lindong tersenyum dan tidak terkejut. Dia memutar dan meregangkan tubuhnya. Yuan power yang awalnya habis di dalamnya melonjak sekali lagi. Bahkan secara samar-samar tampaknya jumlahnya lebih banyak daripada sebelumnya. Banyak luka di tubuhnya juga telah sembuh total. Kemampuan pemulihan tubuhmu sangat kuat. Namun, kamu kehilangan terlalu banyak darah esensi. Untunglah Ling Qingzu memberi kami selai Fagiok jernih. Kalau tidak, kamu tidak akan bangun sekarang. Ying Xiaoxiao berkomentar di sampingnya. Ling Qingzu, Lindong sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia mengangguk. Tentu saja, Huan-Huan telah menjagamu dengan baik selama beberapa hari ini. Dia bahkan belum menutup matanya selama 5 hari. Ying Xiaoxiao tersenyum lembut dan berkata, "Kak." Wajah cantik Ying Huan-Huan sedikit memerah saat dia menatap Ying Xiaoxiao dengan tatapan menegur. Kemunculan ini membuat beberapa junior dan senior di sekitarnya tertawa ramah sekaligus iri. "Terima kasih." Lindong menatap wanita muda berwajah agak merah di sampingnya dan berterima kasih saat dia merasakan sedikit kehangatan di hatinya. "Kamu telah melakukan pelayanan yang berjasa bagi Sekte Dao kami. Adalah hal yang tepat untuk menjagamu, terlebih lagi, King Tan juga sangat mengkhawatirkanmu." Ying Huan-Huan menunjuk ke arah King Tan di sampingnya. Saat ini, wanita muda lainnya juga memiliki mata agak merah. Kemungkinan besar dia sangat khawatir ketika dia tidak sadarkan diri. Lindong berdiri. Dia mengusap kepala kecil King Tan dan tertawa, "Gadis bodoh. Bukankah aku baik-baik saja? Itu semua karena aku tidak berguna. Kupikir aku bisa membantumu." King Tan perlahan menundukkan kepalanya sebagai respons terhadap tindakan Lindong yang menghiburnya. Alasan dia meninggalkan rumah adalah karena dia tidak ingin Lindong mempertaruhkan nyawanya sendirian dalam perjuangan yang putus asa. Dia awalnya percaya bahwa saat ini dia mampu membantu Lindong. Namun, ketika Lindong melawan Yuan Chang sendirian, dia menyadari bahwa dia masih tidak berdaya. Pelatihan selama 2 tahun sepertinya sama sekali tidak berguna. "Aku tidak butuh kau berdiri di hadapanku. Kalau tidak, aku sebagai kakak akan menjadi tidak berguna." Lindong menyeringai dan berkata, sambil memeluk lembut gadis muda yang sedang bersedih ini. King Tan bersandar di dada Lindong. Tangan kecilnya tanpa sadar mengencang perlahan, saat tekad melintas di matanya yang cerdas. Dia tidak akan lagi bermain ski saat berlatih di masa depan. "Saudara Chen Gui, terima kasih banyak kali ini." Lindong melepaskan King Tan dan menangkupkan kedua tangannya ke arah Chen Gui dengan sikap serius. Jika bukan karena Chen Gui yang campur tangan dan menunda Yuan Chang, kemungkinan besar kerugian yang diderita para murid Sekte Dao setelah dia tiba, akan lebih mencengangkan. Chen Gui buru-buru melambaikan tangannya ke sana kemari saat melihat ini. Dia sekarang tidak lagi berani memperlakukan pemuda di hadapannya ini sebagai orang biasa. Setelah bertukar pukulan dengan Yuan Chang, Chen Gui secara alami menyadari betapa kuatnya Yuan Chang. Namun, bahkan seseorang sekuat Yuan Chang pada akhirnya berubah menjadi ketiadaan di tangan Lindong.
Selain itu, lebih dari 500 murid elit gerbang Yuan yang menghilang bersama Yuan Chang. Chen Gui selalu percaya bahwa dia dianggap tegas ketika memilih untuk membunuh. Namun, jika dia membandingkan dirinya dengan Lindong, dia akan seperti anak kecil yang membandingkan dirinya dengan orang dewasa. Paling tidak, jika dia berdiri di posisi Lindong, kemungkinan besar dia akan mengalami kesulitan untuk melangkah sejauh ini. Apakah yang lain sudah meninggalkan wilayah Unique Devil? Mata Lindong menyapu sekelilingnya. Seluruh tempat, yang awalnya diisi oleh orang-orang, kini kosong. Ya, kompetisi sekte besar pada dasarnya sudah berakhir. Oleh karena itu semua murid telah meninggalkan wilayah Unique Devil dan kembali ke kota Unique Devil. Ying Xiao mengangguk dan berkata, "Kota iblis unik sepertinya sedang mengalami pergolakan sekarang." Wang Yan menatap Lindong dan berkomentar. Lindong mengangguk. Dia secara alami menyadari dengan jelas betapa mengerikannya hal yang telah dia lakukan. Kompetisi sekte besar telah diadakan berkali-kali, namun tak seorang pun pernah mengambil tindakan sejauh yang dia lakukan, membunuh setiap murid sekte. Selain itu, sekte tersebut adalah sekte paling kuat di wilayah Suan Timur, Gerbang Yuan. Setelah kita meninggalkan wilayah Unique Devil, kita akan segera bergabung dengan paman bela diri Qilei dan yang lainnya. Setelah itu, kita akan kembali ke Sekte Dao. Kompetisi sekte besar pada akhirnya adalah pertarungan hidup dan mati. Yuan Gate tidak akan punya alasan apapun terlepas dari seberapa besar kemarahan mereka. Ayo pergi. Lindong berbalik. Matanya memandang ke kejauhan, saat tangan di dalam lengan bajunya perlahan mengencang. Meskipun dia memang sedikit terlalu kejam, dan dia jelas sadar bahwa dia akan menjadi duri di mata gerbang Yuan dengan melakukan ini, dia tidak menyesal. Jika dia diberi kesempatan kedua, dia tanpa ragu akan memusnahkan semua murid gerbang Yuan. Kalau tidak, bukankah para murid Sekte Dao itu akan mati sia-sia? Sosok Lindong memimpin dan bergegas maju setelah suaranya terdengar. Segera setelah itu, sekelompok besar murid Dao Sekte segera mengikuti. Mereka menyapu langit dan bergegas menuju formasi teleportasi yang jauh. Semua orang jelas menyadari bahwa kemungkinan besar ada pusaran air yang lebih besar menunggu mereka di sana. Kota Iblis Unik. Selama jangka waktu ini, kota Unique Devil bagaikan gunung berapi yang bisa meletus kapan saja, menyebabkan atmosfer di seluruh kota menjadi sangat eksplosif. Meskipun kompetisi sekte besar telah berakhir, lalu lintas manusia di dalam kota tidak berkurang melainkan menjadi lebih besar. Bahkan orang-orang dari sekte super tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Sepertinya semua orang sadar dengan jelas bahwa ini belum sepenuhnya berakhir. Sosok cantik mengenakan pakaian seputih salju berdiri di atas sebuah paviliun di sudut kota Unique Devil, sementara sepasang mata jernih menatap ke arah pusat kota. Itu adalah tempat yang terhubung dengan formasi teleportasi wilayah Unique Devil. Saat dia hendak berbicara, matanya tiba-tiba terfokus saat pandangannya beralih ke pusat kota. Dia mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dengan erat sambil bergumam, para murid Sekte Dao telah keluar. Di sampingnya, wajah Surou berubah serius ketika dia mendengar ini. Dia sangat menyadari bahwa kota itu saat ini seperti gunung berapi yang menunggu untuk meletus pada saat tertentu. Kemungkinan besar Lindong akan menjadi pemicunya. Di tengah kota Unique Devil terdapat sebuah altar yang tinggi. Di bagian atas altar ini terdapat sebuah formasi yang berkilauan, dan formasi ini adalah formasi yang terhubung dengan formasi teleportasi di kedalaman wilayah Unique Devil. Namun, formasi ini hanya berjalan satu arah, seseorang dapat keluar, tetapi tidak dapat masuk melaluinya. Aliran orang yang terus-menerus keluar dari formasi teleportasi ini selama periode waktu ini. Namun, setelah eksodus besar-besaran awal, mereka yang datang kemudian hanyalah individu atau anggota faksi kecil. Oleh karena itu, mereka tidak menimbulkan banyak keributan ketika mereka muncul. Tentu saja, meskipun orang-orang yang muncul dari formasi tidaklah signifikan, hal itu tidak mengubah fakta bahwa tempat ini kini telah menjadi titik fokus seluruh kota. Pada saat ini, cahaya tiba-tiba muncul di altar yang telah damai selama setengah hari. Awalnya, tidak banyak orang yang mempermasalahkannya. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa kerlipan cahaya menjadi semakin cepat, ekspresi beberapa orang mulai berubah. Ini karena mereka tahu bahwa pemandangan seperti itu hanya akan muncul ketika sekelompok besar orang muncul.
Sebagian besar murid sekte super di wilayah Unique Devil sudah keluar. Satu-satunya yang masih tersisa adalah murid Dao Set. Apakah mereka akhirnya keluar? Beberapa orang bergumam pada diri mereka sendiri. Mata mereka memiliki antisipasi. Mereka semua sangat ingin melihat monster seperti apa pemuda yang telah mengguncang seluruh wilayah Suan Timur itu. Mata seluruh kota beralih dengan suara "swoosh" dan berkumpul di atas altar. Cahaya akhirnya mulai melemah secara bertahap di bawah tatapan mereka yang berkumpul. Akhirnya ratusan sosok muncul entah dari mana. Lencana di dada mereka memungkinkan orang lain mengkonfirmasi identitas mereka. Murid Dao Sekte. Kota yang awalnya bising kini menjadi sunyi. Setelah itu, semua mata tertuju pada sosok kurus tepat di depan. Wajah tenang orang tersebut sama sekali tidak tampak seperti orang yang telah melakukan tindakan menakjubkan seperti itu. Di langit, ekspresi Lindong tenang saat dia menatap suasana aneh, sementara kedua tangannya perlahan mengepal. Pada saat ini, aura mengerikan dari dalam kota mulai menyebar seperti badai. Selusin sosok datang dari kejauhan. Di saat yang sama, raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh juga bergemuruh. Dasar bajingan kecil yang kejam. Kami sudah lama menunggumu. Kembalilah bersama kami ke gerbang Yuan untuk menebus kejahatanmu. Aura mengerikan menyebar, dan 6 sosok tua dengan ekspresi gelap terbang mendekat, dan muncul di langit di atas. Penebusan, kejahatan apa yang telah dilakukan Lindong? Kalian orang-orang tua yang tidak tahu malu. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa sekte Dao kami adalah sekelompok orang yang lemah? Namun, cibiran tiba-tiba muncul dari bagian lain kota ketika ke-6 lelaki tua dengan aura pembunuh itu tiba. 4 sosok berjalan melintasi udara dan melayang di langit. Dari penampilan mereka, Qilei, Chen Zhen dan 2 master aula lainnya. Banyak orang di seluruh kota menahan napas saat menyaksikan pemandangan ini. Benar saja, kedua sekte super ini telah bentrok. Lautan megah seperti Yuan Power bergemuruh saat membentang di langit di atas kota Unique Devil. 10 ahli tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut telah mendorong aura mereka hingga batasnya saat ini. Fluktuasi ini menyebabkan Yuan Power di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda mendidih. Gelombang demi gelombang tekanan Yuan Power menyebar keluar, menyebabkan banyak orang di kota mengalami kesulitan bernapas. Seluruh kota menjadi sedikit sepi karena pertemuan di langit. Segera setelah itu, suara angin kencang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Banyak sosok hitam bergegas seperti belalang dan mendarat di berbagai bangunan di dalam kota. Mata mereka bersemangat saat menyaksikan pertarungan menakutkan di langit. Para murid Dao Sekte, yang baru saja keluar dari formasi teleportasi, dikejutkan oleh barisan di depan mereka. Namun, mereka dengan cepat menenangkan pikiran mereka dan memastikan untuk terus mengawasi anggota gerbang Yuan. Orang-orang ini memang tidak mau membiarkan masalah ini berhenti. Ying Xiao berkomentar dengan suara yang dalam. Dia tanpa sadar mengepalkan tangannya erat-erat saat melihat pemandangan ini. Lindong sedikit mengangguk. Ekspresinya relatif tenang. Sepertinya dia sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. Mengingat sikap Yuan Gate yang mendominasi di masa lalu, tidak akan mudah membiarkan mereka membatalkan masalah ini setelah tiba-tiba menderita kehilangan yang begitu menyakitkan. Qilei, sekte Daomu benar-benar berani melakukan hal jahat seperti itu. Apakah kamu berencana memulai perang antar sekte super? 6 tetua yang tampak jahat dari arah gerbang Yuan menyaksikan Lindong dengan sinis. Seorang tetua dengan kulit putih keabu-abuan berteriak dengan dingin. Hantu tua Sidong, jangan sembarangan menyalahkan seseorang. Kompetisi sekte besar bukanlah permainan anak-anak. Ini adalah pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya. Tentu saja tidak dapat dihindari jika ada beberapa kematian dan cedera. Qilei menjawab dengan lemah. Beberapa kematian dan cedera? 540 murid Yuan Gate-ku semuanya dibunuh oleh bajingan kecil ini. Apakah ini masih bisa disebut beberapa kematian dan cedera? Mata tetua yang dipanggil Sidong itu bergerak cepat saat dia tiba-tiba berteriak dengan marah. Hantu tua Sidong, bagaimanapun juga kau adalah salah satu kepala seksi gerbang Yuan. Kau seharusnya tidak bersikap tidak toleran seperti ini. Apa menurutmu hanya beberapa murid sekte Daoku yang mati di tangan murid-murid gerbang Yuanmu selama bertahun-tahun? Hidup dan mati seseorang selama kompetisi sekte besar diserahkan kepada amanat surga. Menang atau kalah bergantung pada kemampuan masing-masing.
Kali ini, kemampuan murid-murid gerbang Yuanmu lebih rendah daripada yang lain. Terus terang saja, mata Chen Zhen sedingin es saat dia menatap Si Dong. Kata-kata Chen Zhen menyebabkan beberapa orang diam-diam tersenyum. Sepertinya Sekte Dao sudah lama menoleransi gerbang Yuan. Chen Zhen, apa yang kau katakan? 6 tetua Yuan Gate berteriak dengan keras. Mereka langsung menjadi sangat marah setelah mendengar kata-kata ini. Orang tua ini tidak keberatan mengucapkannya lagi jika kamu ingin mendengar kata-kata itu untuk kedua kalinya. Chen Zhen tertawa dingin. Chen Zhen, kami tidak ingin berdebat denganmu. Kalian semua harus menyadari dengan jelas betapa seriusnya masalah ini. Kami sudah menyampaikan kabar ini kepada Yuan Gate. 3 master sekte besar sangat marah karena hal ini. Aku percaya bahwa masalah ini mungkin bukan sesuatu yang bisa kalian berempat selesaikan. Si Dong menekan amarah di dalam hatinya. Matanya dengan cepat menjadi gelap saat dia berbicara. Ekspresi kelompok Chen Zhen jelas sedikit berubah ketika mereka mendengar tentang 3 master sekte besar gerbang Yuan. Nama dari 3 master sekte besar tidak diragukan lagi cukup untuk membuat banyak orang di wilayah Suan Timur gemetar. Si Dong, bahkan jika kamu mengeluarkan 3 master sekte gerbang Yuan, itu tidak akan ada gunanya hari ini. Aturan kompetisi sekte besar telah disepakati oleh 8 sekte super. Kenapa? Apakah gerbang Yuanmu berencana mengabaikan peraturan sekarang? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa gerbang Yuanmu cukup kuat untuk mengabaikan 7 sekte super lainnya? Qilei berbicara dengan suara berat. Qilei jelas juga seekor rubah tua dan cerdik. Kata-katanya secara langsung menempatkan gerbang Yuan di sisi berlawanan dari 7 sekte super. Meskipun gerbang Yuan adalah sekte terkuat, jelas mustahil baginya untuk benar-benar mengalahkan 7 sekte lainnya sendirian. Mata Si Dong gelap dan menyeramkan saat dia menatap Lin Dong dan berkata, saya telah menerima kabar dari ketua sekte untuk mengundangnya kembali ke gerbang Yuan. Tenang, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Pada saat itu, Ying Xuanzi dari Sekte Dao Anda dapat membawanya kembali. Jika kamu ingin membawa Lin Dong pergi, kamu harus bertanya apakah orang tua ini setuju. Chen Zhen berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Jika gerbang Yuanmu benar-benar membawanya pergi, wajah apa yang masih dimiliki Sekte Dao kita di wilayah Suan Timur ini? Qilei mencibir dan berkata, sepertinya, kalian tidak berniat bekerja sama? Ekspresi Si Dong muram. Segera setelah itu, dia dengan nada mengejek berkata, meskipun kalian berempat juga berada pada tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kalian dapat menghentikan kami berenam? Cahaya dingin melintas di mata Qilei. Dia tidak menyerah. Mengapa kamu tidak mencobanya? Kamu benar-benar ingin mengambil jalan yang sulit daripada yang mudah? Si Dong akhirnya menjadi sedikit tidak sabar setelah melihat Qilei begitu pantang menyerah. Dia berbicara dengan suara dingin, kalau begitu, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Aku sudah bilang kalau aku hanya mengundang Lin Dong ke gerbang Yuan untuk ngobrol atas perintah ketua sekte. Apa menurutmu kami bodoh? Jika Lin Dong mendarat di tangan Yuan Gate, tidak ada jaminan metode apa yang akan digunakan secara diam-diam. Pada saat itu, bukanlah perkara mudah untuk meminta Lin Dong kembali. Mata Si Dong tiba-tiba menjadi gelap dan dingin. Saat dia melambaikan lengan bajunya ke bawah, teriakan berisi niat membunuh yang kental dan ketidaksabaran dengan cepat menyebar di langit. Bang! Yuan power yang luar biasa keluar dari tubuh mereka saat suara Si Dong terdengar. Segera, tubuh mereka melesat ke arah kelompok Qilei. Murid Dao Sekte, mundur! Ekspresi suram muncul di mata Qilei ketika dia melihat ini. Setelah itu, terdengar seruan pelan. Yuan power yang luar biasa melonjak dan tubuhnya juga bergegas keluar. Trio Chen Zhen segera mengikuti di belakangnya. Majestic Yuan power akhirnya bertabrakan di langit dengan ledakan. Banyak serangan menakutkan yang menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa dengan cepat menyebar ke seluruh langit saat suara gemuruh menggelegar di langit. Lin Dong, kalian semua pergi dulu. Teriakan Chen Zhen terdengar sementara Yuan power bergemuruh dan meledak di langit. Mata Lin Dong sedikit serius saat dia menatap pertempuran mengejutkan di langit. Setelah merenung sedikit, dia mengangguk. Memalingkan kepalanya, dia berteriak dengan suara rendah kepada murid-murid Dao Sekte, ayo pergi. Murid biasa tidak dapat ikut campur dalam pertempuran di level ini.
Oleh karena itu, mereka tidak akan berguna meskipun mereka tertinggal. Dengan kekuatan kelompok Kilei, kemungkinan bahkan 6 ahli tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut tidak akan mampu menghentikan mereka jika mereka ingin pergi. Liu Tong, hentikan bocah itu. Saat Lin Dong hendak memimpin yang lain dan mundur, teriakan keras Si Dong juga tiba-tiba terdengar dari langit. Segera setelah itu, beberapa sosok bergegas mendekat dan melayang tidak jauh di depan Lin Dong. Lin Dong melihat sosok di depannya, dan keterkejutan melintas di wajahnya. Jelas, dia juga mengenali Liu Tong. Brat, kamu benar-benar memiliki kemampuan hebat. Mata Liu Tong tertuju pada Lin Dong, sementara hatinya merasa sangat rumit. Di puncak gunung 100 kerajaan saat itu, Lin Dong hanyalah karakter sampingan kecil di matanya. Namun, dalam waktu 1 tahun, sektor ini telah berkembang sedemikian rupa. Haha, itu semua berkat kamu. Lin Dong tersenyum tipis. Liu Dong ini dulunya adalah orang yang kuat di matanya. Namun, yang terakhir ini bukan lagi sesuatu yang hebat sekarang. Dari segi kekuatan, dia bahkan sedikit lebih rendah dari Yuan Chang. Lin Dong, kamu harus segera menyerah. Bahkan Sekte Dao pun tidak akan bisa melindungimu dari bencana tingkat ini. Liu Tong berteriak dengan dingin. Hanya dengan orang-orang ini, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu kepadaku. Lin Dong melirik kelompok Liu Tong. Orang-orang ini kemungkinan besar adalah diaken gerbang Yuan, dan kekuatan mereka telah mencapai puncak tahap 9 Yuan Nirvana. Meskipun mereka dianggap cukup kuat, jelas bahwa mereka tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Lin Dong saat ini. Sungguh arogansi, wajah Liu Tong langsung memerah saat mendengar ini. Sepertinya dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang dulunya hanyalah anak kecil di matanya, akan meremehkannya sedemikian rupa. Tangkap dia, kilatan tajam melintas di mata Liu Tong, sebelum dia berteriak dengan suara berat. Beberapa diaken gerbang Yuan di sisinya dengan cepat bergegas keluar setelah kata-kata Liu Tong terdengar. Yuan power yang besar dan perkasa melonjak saat mereka meraih Lin Dong. Namun, Ying Xiao Xiao, Wang Yan dan yang lain di sisi Lin Dong turun tangan ketika orang-orang ini menyerang. Setelah melangkah setengah langkah ke tahap kehidupan mendalam, kekuatan mereka jelas lebih besar daripada diaken gerbang Yuan ini. Oleh karena itu, Yuan power yang mengalir deras dengan mudah dihadang oleh mereka. Ekspresi Liu Tong menjadi sedikit jelek ketika dia melihat pemandangan ini. Namun, saat dia hendak bergabung dalam pertarungan, dia tiba-tiba melihat sosok Lin Dong bergegas mendekat seperti hantu. Setelah itu, tawa dingin terdengar di telinganya. Saya telah mengatakan bahwa saat ini Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu kepada saya. Pada saat suara itu terdengar, sosok Lin Dong sudah muncul di depan Liu Tong. Mata yang terakhir menjadi dingin ketika dia melihat ini. Telapak tangannya ditepis habis-habisan dengan Yuan power yang agung. Lin Dong tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar saat menghadapi serangan telapak tangan kuat Liu Tong. Cahaya hijau muncul di kulit lengannya, dan tato naga terlihat samar-samar. Bang! Suara keras muncul saat tinju dan telapak tangan bertabrakan. Riak menyebar sementara tubuh Liu Tong membalas dengan cara yang menyedihkan. Keterkejutan terlihat di matanya saat dia melihat pemuda di depannya yang tidak bergeming sama sekali. Orang ini, yang dulunya hanyalah anak kecil di matanya, kini telah melampaui dirinya. Lin Dong tidak punya niat untuk terlibat dengan Liu Tong setelah memaksanya mundur dengan pukulan. Dia melambaikan tangannya dan berniat mundur. Bocah, menurutmu kamu akan pergi kemana? Kembalilah dengan patuh bersama lelaki tua ini dan tebus kejahatanmu. Namun, sosok tua tiba-tiba keluar dari medan pertempuran yang sangat panas di langit sementara Lin Dong mundur. Yang pertama mengepalkan tangan besarnya, saat Yuan power yang agung berubah menjadi tangan raksasa berukuran 100 kaki yang menutup semua jalur mundur Lin Dong. Jelas, ahli tingkat lanjut kehidupan mendalam telah berhasil membebaskan dirinya dan mulai menyerang Lin Dong. Ekspresi Lin Dong muram saat dia melihat tangan besar yang menggenggamnya, dan ekspresinya tenggelam. Saat dia hendak menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan, hatinya tiba-tiba bergetar. Dia buru-buru menoleh, hanya untuk melihat seberkas cahaya tiba-tiba melesat dari langit yang jauh. Pada saat yang sama, tawa bangga dan hangat bergema di langit di atas kota unik Wedeville. Haha, dari mana datangnya benda tua ini?
Kau perlu meminta izin pada kakek Marten jika ingin menyerang Lindong. Tawa hangat itu bercampur dengan energi yang liar dan penuh kekerasan dan dengan cepat menyebar ke seluruh langit di atas kota Unique Devil, menarik perhatian banyak orang. Di bawah perhatian banyak tatapan tertegun, dua sinar cahaya meluncur dari cakrawala jauh dengan kecepatan kilat, dan muncul di langit dalam beberapa kilatan. Bang! Saat sinar cahaya itu tiba, salah satu dari mereka tiba-tiba melemparkan telapak tangannya ke depan. Segera, energi hitam keunguan yang mengerikan muncul. Itu tampak seperti badai karena menabrak telapak tangan Yuan Power besar yang menamparkan Lindong dengan kejam. Dua serangan agung itu bertabrakan dengan berani, dan suara keras terdengar. Selanjutnya, semua orang tercengang melihat telapak tangan Yuan Power besar yang dibentuk oleh ahli tahap kehidupan mendalam dari gerbang Yuan dengan cepat meleleh di bawah erosi energi hitam keunguan. Siapa itu? Kamu ternyata berani menghalangi gerbang Yuanku? Ekspresinya sangat jelek saat dia melihat telapak tangan besar yang roboh. Setelah itu, matanya yang gelap dan tegas memandang ke arah dua cahaya yang datang dan dia berteriak. Di langit, cahayanya menghilang. Segera setelah itu, mereka berubah menjadi dua sosok yang muncul di samping Lindong. Salah satunya tinggi dan kuat seperti menara logam. Kulitnya tampak seperti terbuat dari logam hitam, dan ketika sinar matahari menyinarinya, itu benar-benar memantulkan kilau keemasan. Aura ketangguhan dan kegagahan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata muncul dari tubuhnya. Di samping sosok seperti menara logam itu ada seorang pria jangkung dan lurus berpakaian hijau. Tubuhnya tampak sangat ramping jika dibandingkan dengan pria besar yang kasar. Terlebih lagi, yang paling mengejutkan adalah wajah tampannya yang jahat. Penampilannya bahkan membuat beberapa wanita merasa cemburu. Ukuran kedua sosok ini berbeda terlalu jauh, menyebabkan pandangan seseorang terasa diserang jika dilihat dari kejauhan. Dengan penampilan seperti itu, siapa lagi mereka selain tikus kecil dan api kecil? Kakak, sepertinya kami datang agak terlambat. Awalnya, kami berpikir untuk pergi ke wilayah iblis unik untuk mencarimu. Little Flame menggaruk kepalanya sambil tersenyum dengan cara yang sederhana dan jujur ke arah Lindong. Kamu benar-benar tahu cara menimbulkan masalah. Aku juga sudah mendengar tentang apa yang terjadi di wilayah Unique Devil. Little Marten mengabaikan lelaki tua itu setelah muncul. Yang dia lakukan hanyalah menoleh dan menatap Lindong sambil tersenyum menggoda. Setelah itu, dia berhenti sejenak sebelum bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Lindong menatap dua orang di hadapannya, sebelum tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia bisa merasakan bahwa tubuh mereka yang tegang menjadi sangat rileks setelah melihat bahwa dia baik-baik saja. Seringai lebar tanpa sadar terlihat dari sudut mulutnya saat kehangatan mengalir di dalam hatinya. Siapa mereka? Ying Xiao memandangi dua orang yang tiba-tiba muncul di belakang Lindong. Dia sedikit mengernyit dan bertanya. Dia belum pernah bertemu Little Marten dan Little Flame. Mereka adalah Lin Diao dan Lin Yan, saudara angkat Lindong. Saat itu, mereka semua datang ke Sekte Dao bersama-sama. Namun, mereka pergi berlatih tidak lama setelah Lindong masuk ke Sekte Dao, jelas Ying Huan. Dia jelas sedikit familiar dengan duo tikus kecil. Bagaimanapun, mereka telah bertarung bersama di Demon Sound Mountain. Oh, Ying Xiao agak heran. Segera setelah itu, matanya dengan hati-hati menyapu mereka berdua dan berubah menjadi sedikit muram. Dia bisa merasakan perasaan yang sangat berbahaya dari api kecil yang tampak sederhana dan jujur dengan tubuh seperti menara logam. Rasanya seolah-olah karakter yang sangat ganas hingga maksimal tersembunyi di balik wajah tersenyum yang sederhana dan jujur. Keganasan semacam ini mirip dengan saat Lindong menjadi gila. Itu benar-benar kasus di mana seseorang menjadi seperti orang-orang yang berada dalam jarak dekat. Ying Xiao lebih memperhatikan tikus kecil karena wajahnya yang sangat tampan. Segera setelah itu, wajah aslinya yang muram menjadi lebih serius. Ini karena dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak bisa merasakan sedikit pun bahaya dari tubuh tikus kecil. Biasanya, hanya ada dua tipe orang yang akan memberinya perasaan seperti itu. Yang pertama adalah orang yang bukan ancaman, sedangkan yang kedua adalah ketika kekuatan pihak lain melebihi kekuatannya sendiri, menyebabkan dia tidak dapat merasakannya. Jika tikus kecil tidak melakukan intervensi lebih awal,
Ying Xiaoxiao mungkin masih percaya bahwa dia adalah anggota kelompok sebelumnya. Namun, jelas bahwa kemampuan untuk dengan mudah mencerai-beraikan serangan ahli tahap kehidupan mendalam berarti mustahil baginya untuk masuk dalam kategori ini. Oleh karena itu, hanya ada satu jawaban. Kekuatan tikus kecil sudah sangat kuat sehingga dia tidak bisa memastikannya. Ini adalah evaluasi Ying Xiaoxiao terhadap tikus kecil pada pertemuan pertama mereka. Dia sangat heran Lindong bisa berteman dengan orang seperti itu. Hei, ingatan nona kecil sangat bagus. Tikus kecil tiba-tiba menoleh dan sambil tersenyum berkata kepada Ying Huan saat kedua saudara perempuan itu sedang mengobrol. Marten kecil jelas mempunyai kesan mendalam terhadap Ying Huan. Status reinkarnatornya adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh tikus kecil. Dia sadar bahwa jika Ying Huan terbangun di masa depan, dia pasti akan menjadi ahli tingkat puncak di dunia ini. Namun, jika dilihat dari situasinya sekarang, wanita ini tampaknya mempunyai perasaan pada Lindong. Ini adalah hal yang cukup bagus. Ying Huan meringkuk dan menyeringai pada tikus kecil, tampak sangat tenang dan anggun. Mata tikus kecil berpaling dari Ying Huan dan tiba-tiba berhenti pada wanita muda di sampingnya. Dia langsung terkejut, mengapa gadis kecil ini ada di sini? King Tan, api kecil juga tercengang saat dia menatap wanita muda itu dengan linglung. King Tan merasa benar-benar tersesat saat melihat tatapan mereka. Dia benar-benar bingung. Dari penampilan mereka saat ini, sepertinya mereka sangat mengenalnya. King Tan, apakah kamu masih ingat api kecil? Lindong terkekeh. Dia menepuk lengan api kecil dan menyeringai ke arah King Tan. Api kecil? King Tan mengedipkan matanya dengan tatapan kosong. Beberapa saat kemudian, matanya tiba-tiba membelalak. Mereka dipenuhi rasa tidak percaya saat mereka menatap menara logam seperti manusia, sementara tangan tersenyum menutupi mulutnya. Api kecil? Ketika Lindong dan api kecil meninggalkan kekaisaran Yan besar, api kecil masih belum bisa bertransformasi. Oleh karena itu, pengetahuan King Tan tentang dirinya tetap ada pada periode di mana dia masih menjadi harimau piton api. Sekarang, harimau besar itu, yang menggendongnya saat mereka berlari keliling kota, telah berubah dan menjadi begitu garang. Tidak mungkin, kamu benar-benar api kecil, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Keterkejutan wanita muda itu hanya berlanjut sesaat, sebelum dia menerkam dengan rasa ingin tahu yang besar. Tangan kecilnya terus-menerus merasakan kulit seperti logam api kecil saat dia berkicau tanpa henti. Api kecil memperhatikan burung kecil seperti wanita muda di sisinya. Seringai muncul di wajahnya yang sederhana dan jujur. Sepasang matanya, yang samar-samar berkedip karena keganasan, menunjukkan kelembutan yang sangat langka. Dia masih mengingat dengan jelas kenangan itu saat itu. Betapa kasarnya, kamu harus memanggilnya kakak laki-laki Lin Yan di masa depan. Lindong tersenyum dan menepuk kepala King Tan. Setelah itu, ia menunjuk ke arah tikus kecil dan berkata, orang ini sebenarnya juga sudah melihatmu selama beberapa tahun. Namun, dia pernah bersembunyi di dalam tubuhku di masa lalu, dan kamu tidak menyadarinya. Dia sekarang bernama Lin Diao. King Tan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Lindong. Dia menatap tikus kecil dengan penuh rasa ingin tahu sebelum berkata pelan pada Lindong, kakak Lin Diao ini sangat cantik. Meski suara King Tan lembut, suaranya masih terdengar di telinga tikus kecil. Segera, ekspresi malu muncul di wajah tampannya. Lindong tidak bisa menahan tawa saat melihat tikus kecil, yang kulitnya biasanya lebih tebal dari kulitnya, malah merasa malu. Siapa sebenarnya Anda, Tuan? Lindong adalah seseorang yang diperintahkan oleh ketua sekte Gerbang Yuan kami untuk diundang kembali ke Gerbang Yuan. Saya harap Anda tidak ikut campur. Jika tidak, Anda mungkin akan mengundang masalah bagi diri Anda sendiri. Wajah pria berpakaian abu-abu di langit tanpa sadar tampak sedikit jelek ketika dia melihat dua tikus kecil itu mengabaikannya setelah muncul. Segera setelah itu, dia berteriak dengan suara dingin. Orang tua yang berisik. Si tikus kecil akhirnya menoleh saat ini. Senyum mengejek terbentuk di wajah tampannya saat dia tertawa. Bukankah dia baru saja membunuh beberapa murid Gerbang Yuan milikmu? Apakah kamu perlu menjadi begitu bingung dan jengkel? Mata lelaki tua berpakaian abu-abu itu menjadi gelap dan dingin ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia dengan kejam berkata,
Bajingan kecil ini telah membunuh 540 murid gerbang Yuan kami. Hasrat membunuhnya terlalu besar. Gerbang Yuan kami telah mengundangnya kembali demi kebaikannya sendiri. Kami dengan baik hati akan menghilangkan aura pembunuhnya agar masa depannya tetap cerah. Aku tidak peduli hubungan apa yang kamu miliki dengannya, tapi aku akan menasihatimu untuk hanya berdiam diri dan menonton. Kalau tidak, kamu harus membayar harga yang tidak mampu kamu tanggung. Begitukah? Tikus kecil mengangkat kepalanya ketika mendengar hal ini, dan senyum cemerlang muncul di wajah tampannya. Segera setelah itu, senyuman cemerlang itu menjadi sedikit jahat. Dia mengulurkan tangan kanannya yang ramping, saat api hitam keunguan naik dan berkumpul di atasnya. Suara dingin yang mengandung niat membunuh yang kuat terdengar. Kamu anjing tua yang tidak peka, apakah kamu pikir kamu memiliki kualifikasi untuk memberi pelajaran pada saudaraku?